acara yang selanjutnya, yaitu penyampaian kesan dari perwakilan wisudawan berkaitan dengan wawasan yang telah dipelajari di Ma'had Bani Ahmad, yang akan disampaikan oleh akhuna Saif Muhammad Asad hafizahullah ta'ala. Kepada beliau kami persilahkan. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Fatoni S.A. hafizahullah ta'ala selaku pembina yayasan, dan yang saya hormati Ustadz Supandi hafizahullah ta'ala selaku mudir ma'had, dan yang saya hormati juga jajaran para asatidah dan musyrif, dan juga para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, di kesempatan kali ini insyaallah ta'ala saya sebagai perwakilan santri Ma'had Ali Bani Ahmad akan menyampaikan kesan-kesan yang saya rasakan selama saya menuntut ilmu atau belajar di Ma'had ini, yaitu kesan-kesan dalam segi akidah dan juga wawasan ilmu agama Islam. Sebelum saya memulai belajar di Ma'had ini, sebelumnya saya adalah orang yang belum memahami tentang ilmu agama, belum memahami tentang ilmu agama secara dalam. Walaupun saya sudah beberapa kali menuntut ilmu atau belajar di beberapa pondok-pondok pesantren, akan tetapi dikala itu saya belum pernah merasakan lezatnya menuntut ilmu, belum pernah merasakan nikmatnya ilmu yang bermanfaat. Dan dikala itu saya belum mengenal tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kemudian setelah saya masuk di Ma'had ini, kesan awal yang saya rasakan adalah saya merasa terpaksa dan keberatan dan juga sedih. Karena yang pertama, keinginan masuknya saya di sini bukanlah atas keinginan saya pribadi, melainkan atas keinginan keluarga saya. Kemudian yang kedua, dikala itu saya belum mengenal tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan yang ketiga, dikala itu juga saya sudah merasa jenuh untuk belajar atau menuntut ilmu di pondok pesantren. Maka di saat itu terdapat niat untuk berhenti belajar di Ma'had Ali Bani Ahmad ini. Setelah beberapa hari saya jalani kegiatan-kegiatan di Ma'had ini, kemudian saya ceritakan keluh kesah saya kepada orang tua saya. Saya ceritakan dengan segala alasan yang saya keluarkan,
agar saya tidak melanjutkan pembelajaran di sini. Akan tetapi beliau orang tua saya tidak menyerah. Beliau terus menasihati saya, terus memotivasi saya agar saya tetap belajar di mahat ini. Bahwasanya segala sesuatu yang saya tidak suka belum tentu itu tidak baik. Bisa jadi itu adalah hal yang lebih baik. Dan segala sesuatu yang saya suka belum tentu itu adalah hal yang baik. Dan bahwasanya jika suatu agama dalam diri seseorang itu baik, dia berilmu, kemudian dia mengamalkan ilmunya dan bertakwa, maka dunia pun akan mengikuti. Maka Allah akan melancarkan segala urusan-urusan kita di dunia. Maka itu sedikit memberi saya motivasi. Dan kemudian para asatidzah, kakak kelas saya dan juga para teman-teman saya memberi saya nasihat, memberikan saya pengalaman-pengalaman mereka, bahwasanya mereka dahulu juga sama seperti saya. Mereka tidak mau menuntut ilmu agama, tapi pada akhirnya mereka merasakan kenikmatannya. Setelah itu sedikit demi sedikit saya menyadari bahwa ini adalah petunjuk dari Allah Ta'ala. Ini adalah hidayah dari Allah Ta'ala yang diberikan kepada saya, bahwa Allah hanya ingin saya berada di jalan yang lurus, dan Allah tidak ingin saya berada dalam kejahilan dan tersesat di suatu jalan. Karena sebelum saya masuk di mahat ini, saya hanya memikirkan intinya saya bisa sholat 5 waktu dan juga membaca Al-Quran di setiap harinya, walaupun sedikit. Dan kemudian sisa waktu saya habiskan untuk perkara dunia, tanpa dibarengi dengan pemahaman-pemahaman agama dan ilmu-ilmu agama yang lainnya. Maka sangatlah mudah bagi saya untuk bisa tersesat di suatu jalan. Dan ternyata hal-hal yang saya remehkan, hal-hal yang saya anggap itu tidak penting, justru sangatlah penting. Seperti halnya sunnah-sunnah Rasul, kemudian menuntut ilmu agama, berbahasa Arab, menghafal dan mentadaburi Al-Quran, dan yang lain sebagainya, yang saya anggap itu tidaklah penting, tapi ternyata hal-hal itu sangatlah penting untuk keselamatan di dunia dan di akhirat. Saya memahami betapa pentingnya menuntut ilmu agama, bahwa menuntut ilmu adalah jalan pintas menuju surganya Allah Ta'ala. Kemudian para asatidzah mengajarkan saya tentang pentingnya tauhid, sehingga saya memahami bahwasanya diciptakannya manusia, diciptakannya kita di sini tidak lain hanyalah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, tidak untuk yang lainnya. Dan saya diajarkan tentang hadis-hadis Nabi, tentang fikih, bahasa Arab, tafsir, dan belajar menghafal Al-Quran sedikit demi sedikit, dan ilmu-ilmu yang lainnya, sehingga saya bisa memahami bahwasanya segala amalan-amalan yang kita lakukan atau ibadah yang kita kerjakan, jika tanpa didasari oleh dalil yang sahih, maka amalan-amalan tersebut
tidaklah diterima oleh Allah Ta'ala. Dan betapa pentingnya sunnah-sunnah Nabi yang banyak dari manusia itu meremehkannya dan melupakannya. Dan saya memahami betapa pentingnya menghafal dan mentadabburi Al-Quran dan betapa pentingnya berbahasa Arab itu. Beliau-beliau para asatidzah mengajarkan saya dengan penuh kesabaran sehingga saya bisa memahami materi-materi yang diajarkan secara perlahan. Maka disinilah pertama kalinya saya merasakan betapa nikmatnya memahami suatu materi, betapa nikmatnya memahami suatu ilmu-ilmu agama, kemudian kita bisa mengamalkannya sedikit demi sedikit. Hal ini sangat berbeda karena saya belum pernah merasakannya di lembaga-lembaga pendidikan sebelumnya. Kemudian di tempat ini pula untuk pertama kalinya saya dikelilingi atau bergaul dengan orang-orang yang paham dengan agama. Banyak dari mereka yang sudah menghafal Al-Quran, banyak dari mereka yang sudah bisa berbahasa Arab, banyak dari mereka yang tidak pernah puas untuk menuntut ilmu agama. Maka saya melihat adab-adab mereka, saya melihat muamalah mereka, saya melihat akhlak mereka, usaha mereka dalam menghafal, cara mereka dalam belajar, yang hal-hal itu semua dapat dilihat bahwasanya beliau-beliau ini jauh lebih baik daripada teman-teman saya yang sebelumnya. Maka saya merasakan hal yang berbeda ketika bergaul dengan mereka. Pada awalnya ketika ingin memulai belajar, saya merasa pesimis karena hanya sayalah yang merasa belum bisa apa-apa, belum mampu untuk mengamalkan ilmu karena saya belum memulai ilmu syar'i. Akan tetapi saya jadikan teman-teman saya sebagai motivasi, saya jadikan mereka sebagai contoh untuk perbaikan diri. Kalau saja mereka bisa untuk menuntut ilmu, bisa memperbaiki diri, kenapa saya tidak bisa? Maka hingga akhirnya saya bisa menjalankan kegiatan-kegiatan dan peraturan-peraturan ma'had, dan juga tanggung jawab dan amanah-amanah yang diberikan oleh ma'had dengan niat yang baru dan dengan sukarela. Sekaligus saya juga bisa memperbaiki diri saya dari segi akidah, akhlak, adab, ibadah, dan yang lain sebagainya. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya sangat bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan saya petunjuk melalui perantara ma'had ini menuju jalan yang lurus. Dan saya sangat berterima kasih kepada pembina yayasan dan para asatidzah dan musyrif yang telah memberikan saya kesempatan untuk menuntut ilmu dan memudahkan saya dalam belajar dengan segala fasilitas-fasilitas yang telah diberikan dan ilmu-ilmu yang telah diajarkan. Ini yang dapat saya sampaikan. Saya berharap semoga kita semua bisa istiqomah di atas jalan yang lurus ini, dan semoga kita bisa istiqomah dalam menuntut ilmu agama dan mendakwahinya hingga akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, itu datangnya dari anak pribadi, dari saya pribadi, dan jika ada kebenaran dalam perkataan saya, maka itu datangnya dari Allah Ta'ala semata. Sekian,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada akhuna Syekh Muhammad Asad hafizahullah taala yang telah menyampaikan kesan-kesannya.